Halo semuanya, masih bersama saya Rifan. Di video ini, kita akan belajar menganalisis aspek kualitatif sebagai bagian dari analisis fundamental. Analisa kualitatif adalah analisa yang perlu kita lakukan supaya lebih paham sama cerita di balik saham yang mau kita beli. Kalau kata Peter Lynch sih, buy what you know and know what you buy. Jadi, belilah saham dari perusahaan yang memang udah kamu kenal betul luar dalamnya. Ini jadi prinsip penting yang harus kita pegang dalam analisa kualitatif. Nah, sebagai investor, ada 3 hal utama yang perlu kita ketahui dan analisa. Yang pertama, analisa tentang perusahaannya itu sendiri. Mulai dari produk yang dijual, cara mendapatkan keuntungan, performa finansial perusahaan, sampai kejujuran dan track record manajemen perusahaan. Yang kedua, yang penting juga untuk kita analisa adalah industri perusahaan itu. Mulai dari kompetitor yang dimiliki perusahaan, apa kelebihannya dibanding kompetitor, sampai regulasi yang mengatur industri itu. Dan yang terakhir, juga penting buat analisa ekonomi dan dampaknya ke perusahaan. Oke, pertanyaan berikutnya, analisa yang mana nih yang perlu dilakukan duluan? Sebenarnya ada 2 pendekatan, yaitu top-down dan bottom-up analysis. Kalau dari top-down, kita lihat dari atas dulu baru ke bawah, alias dari yang lebih makro ke yang mikro. Jadi, dari ekonomi ke industri, baru masuk ke perusahaannya. Sedangkan kalau bottom-up, berarti kita berangkat dari faktor bisnis perusahaan itu sendiri, baru naik ke faktor industri dan situasi ekonomi yang punya pengaruh terhadap bisnis itu. Nah, buat lakuin analisa-analisa ini, kita bakal perlu banyak sumber informasi yang bisa kamu ambil dari website perusahaan atau websitenya Bursa Efek Indonesia. Laporannya bisa laporan tahunan, laporan keuangan, dan juga public expose. Atau kalau kamu lagi mau analisa perusahaan yang masih baru IPO, kamu bisa pakai prospektus. Nah, sekarang kita masuk ke analisa pertama, yaitu analisa bisnis. Langkah pertama yang harus dilakukan adalah kenalan dulu sama perusahaannya. Lebih tepatnya, kita harus cari tahu model bisnis dan produk yang dijual sama perusahaan. Supaya lebih kebayang, kita bakal coba demonstrasi cara kenalan dengan perusahaan pakai laporan tahunan dan laporan keuangan tahun 2020 punya Excel Axiata. Jadi, kalau kamu buka laporan tahunan, di dalamnya ada banyak hal. Mulai dari ngejelasin apa aja bisnisnya perusahaan, sampai analisis dan pembahasan manajemen, yang ngasih tahu alasan dibalik kinerja keuangan, dan juga rencana perusahaan ke depannya. Nah, di bagian awal, kamu bisa lihat daftar isinya, dan bisa langsung cari halaman yang berisi informasi yang pengen kamu ketahui. Dari membaca bagian itu, kamu bisa lihat highlight dari apa aja yang dilaporkan. Misalnya, bisnisnya dia itu ngapain aja, perkembangannya selama ini kayak gimana, dan produk-produknya dia itu ada apa aja. Kalau melihat laporan keuangan Excel Axiata, kamu bisa tahu bahwa dia itu perusahaan operator telekomunikasi. Dia jualan paket data dan paket pulsa ke pelanggannya. Selain punya merek XL, dia juga punya merek Axis yang diakuisisi pas tahun 2014. Setelah kenalan dengan perusahaan, langkah kedua adalah ngertiin sumber pendapatan perusahaan atau yang juga disebut sebagai revenue breakdown. Dari situ, kita bisa lihat nih, pendapatan perusahaan berasal dari mana aja. Biasanya perusahaan nge-breakdown berdasarkan wilayah penjualan atau yang paling umum berdasarkan segmen bisnis. Breakdown ini bisa kamu lihat di notes-nya laporan keuangan. Dari situ, kita bisa tahu, oh, ternyata 40% pendapatan perusahaan A itu dari Indonesia, sisanya dari Asia Tenggara. Atau kalau kasusnya XL Axiata, kita bisa tahu ternyata 82% dari pendapatannya itu merupakan pendapatan dari menjual layanan data. Kamu juga bisa lihat kira-kira apakah ada perubahan komposisi pendapatan antara 5 tahun yang lalu dengan sekarang. Di kasus XL Axiata, kita bisa lihat ada perubahan besar pada komposisi pendapatan di tahun 2020 dibanding 2015.
Di tahun 2020, pendapatan Excel Axiata mayoritas berasal dari penjualan data atau kuota internet. Sementara di tahun 2015, pendapatan mayoritas berasal dari penjualan non-data seperti SMS dan telepon. Nah, langkah ketiga adalah belajar buat tahu struktur biaya perusahaan. Struktur biaya itu adalah biaya-biaya utama yang perusahaan keluarkan. Biaya paling besar yang dikeluarkan perusahaan itu apa aja sih? Biaya tersebut lebih banyak dialokasikan untuk marketing, biaya HPP, atau justru biaya lain. Nah, kalau di kasus Excel Axiata, ternyata biaya dominannya adalah beban penyusutan dan infrastruktur. Untuk tahu alasan di balik angka-angka itu, kalian bisa baca-baca pembahasan dan diskusi manajemen di laporan tahunan. Jadi, kalian bisa ngerti juga kenapa pendapatan yang paling dominan itu berasal dari penjualan data dan kenapa biaya paling besar ada di beban penyusutan dan infrastruktur. Setelah ngerti bisnisnya, penting juga untuk melihat manajemennya. Apakah manajemen atau orang-orang yang megang kendali di perusahaan itu jujur dan kompeten atau enggak? Manajemen yang dimaksud terdiri atas jajaran direksi, komisaris, dan pemegang saham pengendali perusahaan. Karena manajemen adalah orang-orang yang akan nentuin arah gerak dan nasib perusahaan ke depan, makanya ini penting banget buat kalian ketahui. Terus, gimana nih cara kenalan sama orang-orang ini? Kalau di Indonesia sih, perusahaan sering banget nulis nama perusahaan sebagai pemegang saham. Nah, untuk tahu lebih lanjut siapa aja nama-nama orang di balik perusahaan itu, kamu bisa lihat struktur kepemilikan saham perusahaan tersebut di laporan keuangan atau prospektus yang bisa diakses di website BEI atau website perusahaan masing-masing. Setelah mengetahui pemegang saham dan juga direksi dan komisaris, kita bisa riset track record-nya dengan cara googling background masing-masing orang. Kita bisa googling background-nya dia itu gimana. Misalnya, kita mau analisis direktur marketing di suatu perusahaan. Apabila setelah proses riset kita menemukan bahwa dia punya jam terbang yang tinggi di bidang marketing, tentu saja itu adalah satu indikasi baik bahwa ia bisa memimpin divisi dengan baik. Selain itu, kita juga bisa cek apakah ada manajemen yang pernah terlibat kasus pidana seperti suap atau penggelapan pajak. Faktor selanjutnya adalah bagaimana sikap perusahaan dalam memperlakukan pemegang saham minoritas. Kita perlu tahu apakah perusahaan pernah melakukan aksi korporasi yang merugikan atau menguntungkan bagi perusahaan dan investor retail. Contoh beberapa aksi korporasi yang mungkin kurang baik, misalnya ketika manajemen memiliki track record akuisisi yang terlalu mahal, tapi tidak berkontribusi banyak pada pertumbuhan value perusahaan. Atau bisa juga seperti menggaji terlalu besar ke manajemen atau transaksi dengan pihak berelasi yang kurang baik. Nah, selain itu, kita juga perlu lihat transaksi saham yang dilakukan perusahaan dan manajemennya. Kalau ada buyback dari perusahaan atau manajemen ngelakuin pembelian saham perusahaan terus-menerus, bisa jadi perusahaan dan manajemen optimis dengan prospek perusahaan. Sedangkan kalau ada transaksi jual dari pemegang saham signifikan, itu bisa menjadi signal bahwa prospek perusahaan sudah menipis atau harga pasar sekarang terlalu mahal. Kamu bisa lihat transaksi ini menggunakan fitur insider yang ada di Stockbit Pro. Di fitur ini, kamu bisa melihat siapa pemegang utama sebuah perusahaan yang baru saja melakukan pembelian atau penjualan saham di perusahaannya itu. Setelah mengetahui hal-hal tadi, kita perlu analisa lebih dalam lagi tentang performa perusahaan dengan melihat tren performa finansial perusahaan. Ada 3 jenis tren yang terjadi di perusahaan, yaitu tren jangka panjang, jangka pendek, dan juga musiman. Mari kita belajar analisa tren yang pertama, yaitu tren jangka panjang. Tren pertumbuhan jangka panjang ini ngasih lihat histori pertumbuhan perusahaan dalam rentang waktu yang cukup lama. Misalkan 3 tahun, 5 tahun, atau 10 tahun terakhir. Dengan melihat tren ini, kita bisa tahu perusahaan ini lagi di fase tumbuh,
stagnan, atau turun. Nah, cara memahami tren ini, kamu juga harus lihat laporan keuangan dari tahun ke tahun dan melakukan analisis menggunakan Microsoft Excel. Yes, it's a lot of work. Tapi ada cara praktis untuk analisa itu semua kalau kalian berlangganan Stockbit Pro. Cukup ketik nama emiten yang ingin dianalisis, kemudian tekan tab Financials untuk melihat rangkuman laporan keuangan perusahaan dari tahun ke tahun. Di sini, kamu bisa lihat gimana performa perusahaan dari tahun ke tahun. Misalnya, kalian mau lihat performa perusahaan selama 10 tahun. Dari rangkuman itu, bisa lihat nih, si perusahaan kira-kira lagi naik, atau stagnan, atau turun trennya. Kalian juga bisa langsung lihat seberapa besar pertumbuhannya, jadi nggak harus hitung sendiri. Contohnya, kamu bisa pilih annual year-on-year growth buat lihat pertumbuhan tiap akun per tahun. Atau CAGR 3 year buat lihat rata-rata pertumbuhan per tahun pada setiap akun dalam 3 tahun terakhir. Nah, kalau udah tahu trennya, kalian bisa lihat di laporan tahunan dan materi public expose untuk tahu kenapa dia naik atau turun. Fenomena apa sih yang nyebabin itu semua? Memahami tren jangka panjang memang perlu dilakukan. Namun, menganalisa tren yang terjadi akhir-akhir ini juga nggak kalah penting. Biasanya, ada suatu fenomena yang terjadi yang memberikan dampak pada suatu perusahaan. Oleh karena itu, kita perlu mengevaluasi apakah tren jangka pendek ini akan mengubah tren jangka panjang ke depannya. Untuk analisa tren jangka pendek, biasanya ada 4 cara yang kita pakai. Ada Y on Y atau year on year, yang artinya perubahan dari 1 tahun ke tahun sebelumnya. Q on Q atau quarter on quarter, yang artinya perubahan dari 1 kuartal ke kuartal sebelumnya. Ada juga yang namanya YTD atau year to date dan TTM alias trailing 12 months. YTD adalah akumulasi kinerja keuangan dari awal tahun hingga periode yang berjalan. Sebagai contoh, ada tulisan Q3 YTD. Artinya, itu adalah akumulasi kinerja keuangan sejak awal Januari hingga penghujung Q3 atau akhir September. Sedangkan TTM atau trailing 12 months menjelaskan akumulasi kinerja keuangan selama 12 bulan terakhir. Sebagai contoh, Q3 2020 TTM menjelaskan akumulasi kinerja keuangan pada kuartal 3 2020, kuartal 2 2020, kuartal 1 2020, dan kuartal 4 2019. Kamu juga bisa melihat apakah perusahaan yang sedang kamu pelajari ini terpengaruh oleh efek musiman alias seasonality atau enggak. Efek musiman itu adalah fenomena di mana pendapatan atau laba perusahaan dominan dihasilkan di suatu periode tertentu. Misalnya, dari tahun ke tahun, 70% penjualan perusahaan terjadi di kuartal 2. Artinya, perusahaan mengalami tren musiman pada kuartal 2 setiap tahunnya. Dengan mengetahui tren musiman perusahaan, kita bisa lebih paham mengenai pola pada performa finansial perusahaan. Jadi, kita bisa meminimalisir kesalahan dalam mengartikan performa perusahaan. Masuk ke tipe analisa yang kedua, yaitu analisa industri. Analisa industri ini sangat penting buat dilakukan, karena sebuah bisnis nggak bisa dipisahkan dengan keadaan di industrinya. Ada beberapa hal yang perlu kita ketahui dalam melakukan analisa industri. Yang pertama, pemain-pemain yang ada di industri tersebut, serta tren dan dinamika kompetisi di industri. Misalnya, pada tahun 2021 ada 5 operator telekomunikasi di Indonesia. Pemainnya nggak terlalu banyak, karena untuk masuk ke industri ada peraturan yang ketat dan butuh modal yang banyak. Yang kedua, peraturan atau kebijakan pemerintah yang ada di industri itu. Misalnya, kebijakan registrasi SIM card bikin pelanggan operator makin loyal, karena mayoritas SIM yang dipakai sudah terverifikasi identitasnya.
Dan yang ketiga, tren yang ada di industri itu, serta kira-kira dampaknya ke perusahaan. Misalnya, tren penggunaan sosial media dan aplikasi membuat pendapatan operator semakin didominasi oleh pendapatan dari penjualan data. Selain itu, penting juga buat tahu suatu industri sedang berada di fase apa. Apakah masih di fase pertumbuhan cepat atau sudah nggak tumbuh? Karena ini akan mempengaruhi asumsi pertumbuhan industri dan performa perusahaan ke depannya. Nah, ada 4 fase dalam industri, yaitu introduction, growth, mature, dan decline. Yuk, kita bahas satu persatu. Introduction adalah ketika produk baru saja diperkenalkan ke market. Produk masih terus disempurnakan sesuai dengan respons market. Karena pemainnya masih dikit, persaingannya jadi relatif longgar. Dan biasanya pendapatan perusahaan belum besar. Jadi, mereka akan beroperasi dengan skop kecil dulu. Kalau sudah di fase growth, produk mulai dikenal luas dan tumbuh secara signifikan. Karena prospeknya makin kelihatan, banyak perusahaan baru yang ikut terjun ke industri ini. Sebetulnya persaingannya masih relatif longgar, tapi di fase ini mereka sudah lebih agresif untuk akuisisi pelanggan. Jadi, walaupun pendapatannya tumbuh pesat, biasanya untungnya belum banyak. Karena biaya marketing atau ekspansinya itu masih tinggi. Masuk fase mature. Mayoritas masyarakat udah pakai produk tersebut. Jadinya pertumbuhan relatif stagnan karena nggak ada customer baru. Sekarang persaingan dikuasai sama sejumlah kecil perusahaan yang kuat dan sudah dapat banyak customer di fase growth. Di fase ini, perusahaan bakal fokus meningkatkan pangsa pasar, arus kas, sama profitabilitas mereka. Ketika sudah di fase decline, industri udah nggak tumbuh lagi dan produknya mulai ditinggalkan, keganti sama produk baru yang lebih relevan. Sepinya pelanggan bikin perusahaan mungkin harus nurunin margin keuntungan. Jadinya mereka nggak sekompetitif dulu. Selain mengetahui siklus hidup suatu perusahaan, penting juga buat lihat posisi perusahaan di industrinya. Misalnya, apakah mereka punya sesuatu yang bikin mereka menang dari kompetitornya? Kamu bisa tahu ini dengan menganalisis moat perusahaan. Moat simpelnya adalah keunggulan kompetitif suatu perusahaan dibandingkan dengan kompetitornya. Keunggulannya ini bentuknya bisa bermacam-macam. Misalnya, perusahaan itu market leader, atau perusahaan terbesar di industrinya, atau pokoknya udah terkenal dan digemari masyarakat. Atau mungkin dia punya produk yang unik. Mungkin karena ada di industri yang sifatnya monopoli atau punya paten yang sulit ditiru. Dengan profil kayak gitu, dia bisa aja jual produknya dengan harga di atas rata-rata kompetitornya, tapi orang tetap pada beli. Nah, kemampuan ini istilahnya pricing power. Si perusahaan bisa ngeset harga alias jadi price maker. Contoh perusahaan price maker yang punya pricing power adalah restoran terkenal. Walaupun menjual makanan yang jauh lebih mahal dibandingkan dengan tempat makan lain, namun orang tetap bersedia beli karena rasanya yang terkenal enak dan unggul dibanding tempat makan lain. Sementara contoh perusahaan price taker adalah perusahaan komoditas. Saat harga komoditas sedang berada di level $100 AS, perusahaan komoditas harus mengikuti harga jual tersebut. Apabila perusahaan komoditas itu menjual dengan harga yang lebih mahal, tentu saja konsumen tidak bersedia membeli karena akan mengeluarkan lebih banyak uang untuk barang yang sama. Oh iya, moat juga bisa berasal dari kemampuan perusahaan untuk menghasilkan produknya dengan biaya yang murah. Dengan begitu, perusahaan tersebut bisa mengeluarkan biaya produksi yang lebih efisien dibandingkan kompetitornya. Makanya, ciri khas yang paling sering ditemukan di perusahaan yang punya moat itu, salah satunya adalah punya margin dan rasio profitabilitas yang tinggi.
Tapi, kamu juga harus tahu kalau moat yang dimiliki perusahaan juga bisa hilang. Salah satu indikasi sebuah perusahaan sudah kehilangan moat adalah menurunnya pangsa pasar dan perubahan keadaan monopoli perusahaan atau perubahan regulasi di industri perusahaan. Sekarang, kamu udah paham nih cara analisa perusahaan berdasarkan industri dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Sekarang, kita perluas lingkup analisa dengan melihat dari segi ekonomi. Kenapa ini penting? Karena keadaan ekonomi itu punya pengaruh yang cukup signifikan untuk kelangsungan bisnis dan industri. Untuk melakukan analisa ekonomi, ada beberapa indikator ekonomi yang perlu kamu pahami, yaitu yang pertama, pertumbuhan ekonomi atau PDB. Semakin tinggi PDB suatu negara, artinya ekonomi makin cepat tumbuh, sehingga biasanya masyarakat semakin sejahtera, kapasitas belanja makin besar. Hal ini bisa berdampak positif bagi perusahaan karena permintaan barang akan naik. Faktor kedua yaitu tingkat inflasi atau tingkat kenaikan harga barang. Nah, kalau inflasi tinggi, artinya harga-harga barang jadi mahal. Hal ini bisa berpengaruh ke daya beli masyarakat yang menurun, jadi bisa kurang bagus buat perusahaan. Karena permintaan barang bisa juga bakal turun. Yang ketiga adalah suku bunga acuan atau patokan bunga kredit yang ditetapin sama bank sentral. Nah, kalau suku bunga acuan rendah, bank umum bisa kasih bunga kredit yang lebih murah. Ini jadi hal yang bagus buat perusahaan, apalagi ketika mereka butuh dana untuk ekspansi. Faktor selanjutnya adalah nilai tukar mata uang atau nilai suatu mata uang ketika ditukarkan ke dalam mata uang lainnya. Misalnya, rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Jika rupiah melemah, dapat berpotensi pada kenaikan inflasi dan menurunkan daya beli masyarakat. Biaya impor juga akan naik, sehingga perusahaan yang kegiatannya didominasi impor akan kena dampak negatif. Yang terakhir adalah anggaran pendapatan dan belanja negara alias APBN. APBN adalah alokasi anggaran belanja pemerintah terhadap sejumlah sektor. Penambahan alokasi yang besar pada sebuah sektor umumnya akan mendorong pertumbuhan bisnis di sektor tersebut menjadi lebih cepat. Contohnya, ketika pemerintah naikin anggaran infrastruktur secara signifikan mulai tahun 2015. Poin penting dari chapter ini adalah, dalam analisa fundamental, kita harus kenal sama perusahaannya luar dalam. Paling dasar, kita perlu ngerti tentang bisnisnya dan siapa yang ngejalaninnya. Kita juga harus aware sama gimana perusahaan ini berkompetisi ke industrinya dan juga prospek ke depannya. Selain itu, penting juga untuk kita pertimbangkan faktor tren industri dan ekonomi yang bisa mempengaruhi si perusahaan.